Ya, mohon maaf, jadi ada masalah teknis tadi ya, di mana saya tidak bisa masuk dan mic-nya ternyata bermasalah. Ya, ini sebelum kita mulai, saya izin berkenalan dulu. Eh, Nama saya Chandra Ismail Hakim, saya tutor geotek di sini. Saya masih baru, mungkin baru batch kemarin. Mungkin seperti yang berdasarkan pengumuman di grup, mulai Kamis besok, nanti kita pakai sistem hybrid ya. Jadi ada dua sistem. Yang pertama sistem recording video, kemudian nanti sistem langsung jam 8. Eh, Kalau di Biotek sih, kebetulan ketika saya coba record video sih, biasanya sih nggak nyampe 1 jam sih. Paling antara 30 sekian menit sampai 40 menit. Kecuali kalau misalkan mau membahas soal di situ, tapi biasanya saya kalau bahas soal mas saya langsung di sesi kelas langsung aja, biar lebih lebih enak lah. Iya, jadi perkenalan dulu, saya Mas Chandra Ismail Hakim, eh, S1 saya di Fakultas Teknik Sipil Universitas Tarumanegara. Mungkin kalau ada yang dari sana, ya salam kenal buat baik itu senior maupun junior saya di sini. Kemudian S2 saya ada di Konsentrasi Geoteknik Universitas Indonesia dengan topik penelitian berupa fondasi turbin yang berupa monopel yang dipengaruhi oleh gaya aerodinamis. Saya sudah bekerja di Jana Mandiri dari tahun 2020 sampai sekarang. Untuk kami sendiri sih rata-rata bergerak di bidang soil invest serta material quality control. Kami ada labnya di Tangerang sini. Ya. Mungkin itu nanti mungkin ketika kalau misalkan di lab ada video tambahan nanti akan saya share juga di room Discord dan serta buku-buku tambahan akan saya share di room Discord. Nah, mungkin ini juga sudah jam 20.39, ini soal jam 15.39, posisinya lagi agak-agak aneh. Oke, sekarang mungkin kalau misalkan kalian mau melihat produk coding saja nggak apa-apa, tapi kalau misalkan masih ada yang lihat langsung silahkan, kalau memang bisa diperkenalkan diri silahkan. Eh, untuk hari ini karena kita masih tahap perkenalan, jadi saya juga nggak akan ngasih materi yang ribet-ribet. Nanti materi yang ribet-ribet mungkin pertemuan datang kali ya. Tentu saja nanti apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, pertanyaan silahkan sampaikan di kelas ini maupun juga bisa di Discord room. Oke, baik. Eh, kita mulai saja materinya biar tidak begitu kemalaman ya. Jadi memang kita belajar geoteknik itu tujuan utamanya adalah untuk eh, mengakomodir ya, kondisi geoteknik lapangan sesuai kebutuhan kita rata-rata orang teknik sipil. Namun apabila kita misalkan ada dari kawan-kawan di sini yang bekerja di bidang tambang, ya, nah mungkin lebih mengakomodir ke sana untuk kebutuhan tambang seperti blasting ataupun juga slope stability untuk eh, mondar-mandir kendaraan tambang, kemudian slope stability untuk kebutuhan kira-kira pengambilannya itu kemungkinannya harus seperti apa ya. Nah, kalau kita juga mempelajari tentang bagaimana sih si alam ini supaya tidak ada kerusakan geoteknik di bidang kita. Contohnya, masalah alam itu lereng yang mudah longsor, kemudian selain itu juga tanah lunak yang sangat-sangat lunak ya. Kemudian di Indonesia juga masalahnya adalah dia itu tanahnya banyak yang namanya dia itu kemang susut atau bisa dibilang juga sebagai tanah expansive clay. Nah, karena kita masih teman ini sebenarnya sekedar intermezzo aja. Nah, sejarah singkat ini saya akan menjelaskan ya. Nah, jadi pada dasarnya dulu ketika setelah terjadi Big Bang ya dan atom-atom molekul-molekul terbentuk, mungkin relativitas
Einstein, ruang dan waktu segala macamnya sudah muncul. Ya. Dulu tata surya kita tuh terdiri atas planetary dust, jadi dulunya berupa debu-debu seperti ini, ya. Dia berputar, masa putaran yang di tengah membentuk bintang, kemudian di pinggir-pinggirnya ini dia akan membentuk eh, planet atau protoplanet, ya. Nah, dari protoplanet tersebut, ini kan sebagian ada yang sudah terbentuk, ini planet sudah terbentuk satu, satu, satu. Nah, kemudian dia banyak membentuk bongkahan-bongkahan atau protoplanet-protoplanet. Nah, protoplanet ini dia akan sering bertabrakan satu sama lain, akhirnya membentuk planet bumi yang ya, kita cintai ini, tempat kita berpijak. Nah, akhirnya planet bumi itu dan bulan tadinya tuh bukan kita jadi bumi, jadi bulan kemudian langsung berevolusi, enggak. Cuma pada awalnya planet bumi itu dia berasal, dan bulan dia berasal dari dua planet yang saling bertabrakan. Mungkin, nah ukurannya kurang lebih seperempatnya setengahnya bumi ya. Nah dia saling bertabrakan, kemudian massa yang habis atau massa hasil tabrakan tersebut membentuk dua dua massa yang saling berotasi, dari yang kecil berevolusi yang ke besar, sorry, kalau rotasi kan putaran pindah. Nah, ini yang lebih kecil dia menjadi bulan, yang besar dia terserap kembali oleh bumi, sehingga pada endingnya setelah orbitnya sudah stabil, bumi kita terbentuk, bulan kita terbentuk. Nah, ini kembali ya, mungkin eh, kalau kawan-kawan di sini cukup religius dari agama apapun, mau itu kalau di agama Islam kan kita biasanya ada istilah nikmat Tuhan mana yang kau dustakan kan ya. Nah, di sini termasuk kalau kita lihat bulan kita nih, mungkin kalau kalian lihat bulan di angkasa itu dia kan kecil kemudian banyak kerak-keraknya ya. Nah, jadi ternyata ketika pembentukan bumi dan bulan muda, ya, bulan itu setelah terbentuk banyak menyerap eh, protoplanet-protoplanet atau asteroid-asteroid yang menabrakkan dirinya ke bumi. Kalau kita nggak ada bulan, maka sering banget tuh kita bakal kena namanya hujan meteor dari dulu, dan kehidupan tidak akan berkembang sebagaimana mestinya sekarang. Nah, itulah salah satu eh, kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada kita ya soal bumi. Nah, yang kedua, ini bagian bumi. Nah, bagian bumi itu ada apa aja? Mungkin ini agak mengiris sedikit ke ilmu kebumian untuk pertemuan satu ini, dan nanti juga dia akan mengiris sedikit ke ilmu sorry, ke ilmu kegempaan sedikit, tapi karena hubungannya dengan masalah-masalah geoteknik di Indonesia, jadi sedikit banyak kita harus tahu lah. Nah, yang pertama ada kerak bumi, ya. Kerak bumi itu asal muasalnya dari batuan. Kemudian juga ada mantel. Mantel itu dia asalnya itu dari magma atau batuan-batuan yang meleleh, yang disebabkan oleh gesekan yang sangat panas sehingga dia meleleh, dan sifatnya dia semi cair. Jadi dia kayak bongkahan-bongkahan cair tapi tidak secair itu. Kemudian ada outer core dan inner core. Outer core dan inner core ini dia terbuat dari metal namun atau besi ya. Namun outer core ini bersifat cair karena temperatur yang sangat tinggi, sedangkan inner core meskipun dia temperaturnya sangat 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 tinggi, dia bersifat padat karena gaya gravitasi yang cukup besar. Jadi metal itu cair apabila dia sudah berubah sifat menjadi liquid atau cair. Namun apabila benda cair berupa metal itu tertarik oleh gravitasi yang cukup besar, maka dia akan bersifat padat juga. Nah, ini kembali saya kita patut syukuri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa buat kita orang yang beragama. Nah, ini inner core ini dia berputar, putarannya itu berbeda dengan outer core. Jadi inner core muter lebih cepat, outer core lebih lambat. Nah, hal itu ini kan metal dan metal. Metal dan metal dia saling mungkin bergesekan menyebabkan medan magnet dan lepasan energi yang kuat. Nah, medan magnet itu sangat berguna untuk melawan
radiasi dari sinar matahari. Karena tanpa ada medan magnet ini, atmosfer kita akan terkikis. Kemudian, kalaupun tidak terkikis, ya cancer dan segala macam, sehingga kehidupan sangat susah untuk ditemukan di bumi. Itu kembali ya, Tuhan mana yang kau dustakan, bumi aja udah disetting sedemikian rupa untuk kehidupan manusia, mulai dari bulan dipakai untuk penghalang asteroid, kemudian bumi sendiri punya medan magnet, dan bahkan kalau misalkan kalian lihat di sini ada planet Jupiter, planet Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang merupakan gas giant. Nanti kalau kalian mau mungkin sempat iseng-iseng dikit, nyari-nyari dikit mengenai ilmu astronomi, eh, konfigurasi planet bebatuan yang kecil di dalam, kemudian planet-planet gasnya di depan itu di alam semesta kita tuh agak jarang ya. Keseringan para astronomer menemukan di sistem bintang yang lain itu biasanya planet gas giant yang dekat. Jadi planet Jupiter tuh di tempat-tempat lain dekat, di kita agak jauh. Nah, dia juga punya fungsi juga, dia menghalau komet dan asteroid dari luar tata surya untuk menabrakkan diri ke inner solar system ini. Jadi kita ada dua, ada tiga proteksi ya, satu proteksi dari medan magnet, dua proteksi dari bulan, tiga proteksi dari planet-planet besar ini. Kembali, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Nah, sekarang jam di sini 13.50, memang aneh komputer saya. Karena ini ada sesi pertanyaan, silahkan kalau mau bertanya kita sambil break dulu sedikit. Bagi yang mau minum-minum, silahkan. Ya, kita akan break mungkin sampai jam di sini kalau udah 50. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan sesi satu sehingga biar tidak terlalu lama. Tuh. Ya, kemudian saya ingatkan juga jangan lupa absen diisi. Kemudian juga kalau ada pertanyaan di setiap sesi maupun nanti sesi-sesi lainnya atau diskusi bisa disampaikan di room Discord. Itu juga tidak harus melalui hanya materi di kelas ya, boleh juga kok. Misalkan kawan-kawan kalau yang masih kuliah itu mau tanya mengenai pelajaran pekerjaan, pelajaran tugas boleh dibahas di room Discord, maupun kalau misalkan ada masalah project itu juga bisa disampaikan, nanti akan saya bahas eh, mampu saya, dan siapa tahu kita ketemu enak kan gitu. Nah, gitu. Pak Chandra, Iya, maaf, saya mau boleh boleh. bertanya. Iya ya, boleh boleh. Mungkin menyinggung sedikit yang awal tadi soal kelas hibrid ya, itu Hmm. maksudnya gimana ya Pak? Saya kurang copy tadi di awal penjelasannya. Oh Bisa. ya, jadi kalau untuk batch ini ya, pihak BTEXIP sih membuat sistem kelas hybrid. Hybrid itu jadi sesi pertama, ini kan kita sesi pertama ya. Di sini saya ada dua dua satu. Di sini ada, kan saya ada dua PPT nya ya. Yang pertama itu, oh di sini sama, sebentar ya. Yang pertama itu ini kelas satu ya. Ini sesi pertama, kemudian nanti ada sesi kedua. Nah, sesi kedua ini yang langsung tatap muka. Sesi pertama ini dia sifatnya pre-recording. Jadi nanti Kamis itu sesi pertama saya akan sediakan video recording ya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa mungkin kayaknya sih nanti di YouTube atau di mana gitu, saya kurang tahu karena saya baru juga batch kemarin, saya masih langsung, soalnya batch ini saya udah harus pakai sistem pre-recording. Nanti mungkin pertanyaannya bisa di room Discord maupun di YouTube. Kayaknya nanti bakal di YouTube. Atau nanti juga bisa ketika sesi langsung disampaikan di situ. Hmm, gitu Mbak Nadia. Oh, oke Pak, berarti kan kelasnya 2 jam ya. Berarti sejam pertama itu yang recording, terus yang kedua itu yang live. Jam Betul, kedua. betul. Tapi sih Oke. kalau saya bikin video sih kayaknya sih rata-rata
30 sampai 40 menitan sih, jadi nggak nyampe 1 jam 1 jam banget sih kayaknya. Yang sudah saya Hmm, bikin gitu oke. nggak begitu cepat. Mungkin kan karena kalau kemarin ketika saya live memang bisa sejam karena banyak orang nanya, mungkin nanya Mm-mm. ini, nanya ini, nanya ini. Cuma ketika di pre-recording kan pertanyaannya diundur sampai ke sesi berikutnya kan. Jadi Ya, ya nggak selama itu sih. Gitu. Kemudian juga mungkin bisa juga untuk akomodir nanti bulan puasa. Tapi saya mau tanya tanya ininya dulu sih. Mungkin pas bulan puasa kalau kawan-kawan pada sholat taraweh bisa juga nanti kelas live-nya dimulai mungkin kayak jam 9 gitu juga nggak apa-apa sih kalau misalkan mau tuh atau misalkan jam setengah 9 gitu misalkan karena kan ini jadwalnya kan sebenarnya jam 7 sampai jam 8 itu nonton video pre-recording kemudian jam 8 sampai jam 9 itu kelas ya. Nah, recordingnya berarti diuploadnya hari H atau H-1 gitu, H-2. Maksudnya jadi nontonnya tuh nggak pas hari H, mungkin pada saat itu jam pertama itu masih sholat atau apa gitu. saya sih nanti diberikannya sih per batch sih jadi ketika nanti sudah di upload nanti akan Hmm, dikasih per batch terus bisa nonton kapan aja kayaknya sih gitu ya. Kayaknya ya. Kemudian nanti juga video dari langsungnya live ini akan ada oke. sesi pre-recordingnya juga. Jadi kalau mau nonton ulang juga bisa kok itu di situ. Nah, baik. Kita, Izin oh iya, Pak silakan Pak Ahmad. Chandra. Iya Pak Ahmad, silakan. Atau Mas Ahmad boleh kita sama-sama masih muda di sini. Ini izin nanya ini aja. Bapak pakai mic apa ya? Kalau kalau saya dengar tuh kayak menggema gitu ya. Oh, jadi begini, saya punya mic. Sebenarnya saya punya mic khusus gitu ya. Saya punya mic khusus satu. Kemudian juga saya punya mic dari sini, dari IEM kan. Ini mic-nya tuh mic Oh, apa sih? Mic ini ya. Cuma begitu saya setting di Zoom, dia nggak mau tiba-tiba. Ini coba ya saya atur. Ini kalau ini kedengaran menggema atau enggak ya? Nah, jadi mic-nya kalau nggak. maksudnya eh, apakah itu mic-nya dengan sumber suaranya menjauh kan jadinya rada-rada menggema gitu. Kadang gitu Pak. Oh iya, Beda yang kadang-kadang. tadi eh, beda dengan Mbak Nadia tadi komunikasi kok jelas banget gitu. Cuman apakah perbedaannya tuh di mana? Cuman itu aja sih. Jadi Iya, ketika pembelajaran itu tidak ada yang menggema dan kita bisa lebih jelas apalagi net tipikalnya kan online gitu Pak ya. iya. Memang sebenarnya ini sih Pak, harusnya ini ada saya ada mic ya. Ini saya coba colok lagi ya. Tadi kan error Iya. ya. Nah, jadi saya Apa itu coba ya. mungkin softwarenya itu loh, perlu Kenapa update Pak? dulu mungkin ya. Perlu Oh, softwarenya update itu mungkin apa itu istilahnya? iya. Kadang Windows-nya suka ngadi-ngadi emang. Soalnya biasanya saya pakai mic-mic ini aman-aman aja. Coba saya colok dulu belakang ya. Ya, akan saya pause dulu kali. Drivernya mungkin perlu update gitu mungkin loh. Harusnya sudah Pak ya. Mungkin mungkin teman-teman yang gimana terkait apa istilahnya sumber suaranya gitu kan. Kalau kalau di saya gitu sih. Iya, sebenarnya agak kayak mendem gitu suaranya, Pak Chandra. Ya, nggak kedengeran ya kayaknya ya. Dengar sih Pak, dengar kok. Cuman dengar itu rada apa? Menggema gitu loh. Jadi kita kita mau benar-benar fokus untuk mendengarkan tuh ada kata-kata mungkin menggema, terus ada yang apa ya bahasanya ya, ekonya terlalu gede lah ibaratnya gitu. Jadi saya ngomong di sini kayaknya nggak kedengeran sama sekali Pak ya. Dengar kok, dengar, dengar. Coba coba ini saya tes lagi ya. Saya coba ngomong tapi pakai yang ini.
Ini sudah coba saya colok Ya. lagi. Tidak ada suara, Pak Chandra. Tanya ya, ya udah gini aja deh saya. Ini saya sementara pakai mic dari ini dulu, dari webcam dulu. Nanti mungkin next ininya saya coba login di laptop deh pakai IEM. Kalau pakai IEM aman, ya nanti kita pakai IEM aja. Oke. Izin Pak. Iya, Tadi kalau mendekat pakai web ya Pak, webcam ya. iya, Ternyata iya, kalau pakai webcam memang harus mendekat sih Pak. iya, iya, memang nggak apa-apa. Saya Ini juga pakai maaf aja, webcam ini. maaf aja muka saya jadinya membesar, ya. Nggak masalah Pak. Oke, nggak Ya, apa-apa. Ya udah, eh, kita lanjut. Eh, Sekilas tentang gempa. Jadi ya memang gempa itu sebenarnya sih di sini ada mata kuliah gempa juga ya di sini ya di Peteksip. Kemudian bagi kawan-kawan yang di kampus juga mungkin ya sudah tahu lah. Mungkin cuma kita refresh sedikit. Jadi gempa itu dia berdasarkan sumbernya tuh ada tiga. Yang pertama adalah gempa vulkanis, yang kedua gempa tektonik, yang ketiga gempa runtuhan. Kalau vulkanik dari bahasanya kita sudah tahu ya itu gempa yang terjadi karena eh, aktivitas gunung api atau vulkanik ya. Ilmunya bisa namanya vulkanologi. Sedangkan gempa tektonik itu dia terjadi karena perpindahan lempeng-lempeng bumi. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita balik ke mungkin 350 juta tahun yang lalu, dulunya tuh semua benua itu menyatu jadi satu namanya Pangea. Kemudian karena pergerakan lempeng dia memisah, memisah, memisah dan menjadi benua-benua yang kita kenal sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat ada di Indonesia sendiri kita diapit oleh dua pelat, nah pelat Australia dan pelat Eurasia serta pelat Filipina ya. Nah, karena akibat apitan pelat tersebut, pertemuan antara pelat ini saling bergesekan karena energi yang kuat dan menyebabkan munculnya gunung-gunung api. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai Ring of Fire. Nah, pertemuan pelat sendiri ini ada tiga jenisnya. Yang pertama adalah divergen. Divergen itu dia antara pelat itu saling menjauh. Ketika dia antara pelat saling menjauh, yang bawah naik ke atas magmanya, kemudian mengeras menjadi batu, ya. Kemudian ada juga convergence. Convergence itu satu plat ke bawah, satu plat ke atas, dia saling bergesekan. Karena adanya gesekan dan energi yang kuat di sini, maka di sini muncul biasanya gunung vulkanik. Ya, kayak contoh misalkan Gunung Merapi kalau di Indonesia ya, atau gunung kalau di Yogyakarta, Merapi. Kalau di Selat Sunda tuh apa namanya? Gunung Krakatau ya, sama anaknya sekarang. Nah, kemudian ini juga eh, Transformers namanya. Transform itu yang satu geser ke sini, satunya geser ke sini. Dia ada tiga bagian. Yang pertama inactive fracture zone, kemudian inactive fracture zone kanan, kiri, kemudian ada active transform fault. Kemudian jenis patahan. Nah, patahan itu ada dua jenis. Yang pertama strike slip fault. Strike slip fault ini satunya ke atas, satunya ke bawah. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Ini dari Geotechnical Earthquake Engineering. Dan yang kedua adalah lateral strike slip fault. Dia ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini bisa dilihat nih. Yang satu geser ke kanan, yang satu geser ke kiri setelah gempa. Gempa vulkanik jelas ya. Dia karena aktivitas vulkanik. Ini kalau dilihat ini adalah meletusnya Gunung Saint Helens di Amerika tahun 80-an. Nah, saking hebatnya dia gunungnya sampai hancur berantakan. Mungkin kalau kita dulu Krakatau, emaknya meletus, hancur berkeping-keping, muncul anaknya Krakatau.
Nah, kemudian gempa buatan. Nah, gempa buatan ini adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas ledakan atau aktivitas manusia atau aktivitas yang lain. Karena runtuhan bisa, karena longsoran bisa, ya. Kalau aktivitas manusia mungkin ya karena kalau di mining itu blasting, ya ledakan, atau kalau nggak mining, dia juga bisa berupa jatuhan material atau mungkin juga bisa pemancangan. Itu mungkin gempa kecil. Nah, aktivitas manusia yang lain kadang-kadang konser. Nah, kalau konser yang loncat-loncat tuh kayak kemarin di Italia, dia terdaftar sebagai gempa 1,2 skala Richter atau konser Travis Scott di Colosseum. Orang sama pada panik bingung kenapa kok gempa itu. Nah, mungkin sesi satu ini selesai sampai di sini ya, karena kita masih ini jadi karena masih pembukaan jadi ya masih cinca-cinca dulu. Nanti juga setelah sesi 2 saya akan adakan sesi mungkin khusus tanya jawab bagi bapak-bapak, ibu-ibu maupun kawan-kawan di sini yang misalkan mau tanya masalah kuliah, masalah proyek itu silahkan. Karena kita masih agak santai. Baik, saya izin stop recording ini untuk sesi 1.